Selamat siang semua. Kita akan membahas mengenai rasionalisme. Sambil kita menunggu makan siang, kita mengenal sedikit aliran epistemologi rasionalisme. Jadi epistemologi itu cabang dari filsafat yang berbicara mengenai pengetahuan. Bagaimana sesuatu pengetahuan itu bisa benar? Jika benar menurut apa menurut pikiran atau menurut pengalaman, juga sampai mana batas kebenaran itu. Juga disempurnakan lagi oleh Immanuel Kant yang menyatakan epistemologi itu bukan hanya berbicara tentang benar, tapi yang penting itu adalah merumuskan bagaimana subjek itu bisa mengetahui syarat-syarat yang benar. Karena realitas itu tampil kepada kita itu apa adanya. Nah, pikiran kita lah yang bagaimana menangkap, merumuskan realitas itu gitu. Nah, kalau rasionalisme mengajak kepada kita untuk memahami bahwa segala sesuatu yang hadir kepada kita pahami bisa benar, bisa salah. Selama kita bisa memikirkannya, misalnya ada seseorang yang setiap pagi datang selalu telat. Itu kita bisa menyatakan bahwa secara rasional bisa benar dan bisa tidak benar, asalkan diterima oleh akal sehat. Setiap orang itu bisa telat dan setiap orang itu bisa tepat waktu. Nah, rasionalisme ini mempondasikan pada rasionalitas. Subjek ini yang berkesadaran menentukan mengenai realitas. Jadi realitas yang di luar sana, subjeklah yang menentukan. Memang kalau kita nggak memikirkan sesuatu itu, ya mungkin itu tidak ada di dalam pikiran kita, meskipun realitas itu sudah ada. Betapa pentingnya pikiran kita gitu. Makanya Descartes mengatakan, dia menyaksikan segala sesuatu. Saya ragu dengan keberadaan segala sesuatu, keberadaan kursi, keberadaan hukum alam, keberadaan keadilan, keberadaan kesejahteraan. Tapi saya tidak ragu dengan pemikiran saya yang ragu akan segala sesuatu. Jadi dia meragukan dirinya juga, sampai meragukan dirinya. Tapi yang pasti dia tidak meragukan bahwa dirinya sedang berpikir mengenai keraguan dirinya. Sehingga ia menyatakan, aku berpikir maka aku ada. Jadi realitas itu ditentukan oleh subjek berpikir. Dalam keseharian kita menilai seseorang itu pakai pikiran kita sendiri. Kita menilai sebelum terlibat jauh dengan kehidupan seseorang, itu kita mendahulukan asumsi kita dulu. Nah, itu mungkin salah satu yang kurang baik juga, atau sebutnya dengan kita solipsisme gitu. Nah, itu sesuatu yang harus dibatasi. Memang bahwa kesadaran kita itu yang menentukan tentang apa yang mau kita indrai, apa yang mau kita rumuskan dengan pengetahuan. Tapi ada beberapa kejadian bahwa kita tidak bisa mengetahui sesuatu ya karena itu harus pakai pengalaman. Kita harus pakai panca indera. Kita harus menggabungkan antara panca indera dan perumusan dari pemikiran, konsepsi seperti itu. Nah, ini penting sekali karena baru sekali kita melihat seseorang itu telat masuk kerja, ya kita secara rasional bisa menyatakan itu benar atau tidak benar.
dan faktanya memang ia benar. Tapi untuk menyatakan bahwa orang ini selalu telat, maka harus dengan empirisme. Kita harus melihat apakah setiap hari orang ini telat. Nah, kalau 1 hari 2 hari itu telat, itu belum cukup. Tapi kalau setiap hari telat, itu sudah empirik. Nah, itu harus disaksikan dengan panca indera. Jadi memang ajaran dari Descartes yang terkenal salah satunya itu kesadaran ini memang yang membuat manusia belajar untuk berpikir sendiri. Dilanjutkan lagi oleh Immanuel Kant. Ya, aliran rasionalisme ini ada Leibniz juga, salah satunya yang memiliki sistem metafisika tentang monade. Dan pastinya dari Descartes kita bisa menjelaskan bahwa pengetahuan itu harus jelas bagian-bagiannya. Jadi persoalan yang kita hadapi itu harus kita jelaskan bagian-bagiannya. Setiap bagian-bagian harus jelas sehingga kita bisa mendapatkan suatu pengetahuan yang utuh. Ini ya seperti induksi juga ya, kita harus tahu bagian-bagian kecil-kecil, kemudian kita kesimpulan umumnya gitu. Persoalan A, persoalan B, persoalan C, lalu kesimpulan. Nah, bagi Descartes, perumusan pengetahuan itu tidak bisa dirumuskan oleh banyak orang. Maka itu bisa kemungkinan tidak bisa menghasilkan pengetahuan yang utuh, kecuali memang ada kaidah atau paradigma yang sama di sana. Jadi benar juga kalau terlalu banyak kepala yang berpikir itu bisa kemana-mana. Jadi kita ini harus sadar diri, harus bisa memecahkan masalah, melihat masalah itu bagian-bagiannya secara jelas. Segala sesuatu itu bisa benar, bisa salah, dan punya batasan masing-masing. Dan kita bisa bersifat bijaksana jika kita bisa memahami persoalan dengan jelas apa masalahnya dan bagian-bagiannya, sehingga bisa dicarikan kesimpulan. Terima kasih.